Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menghadirkan kembali satu berita yang menarik dari Gelora News yang dimuat di Gelora News hari ini terkait dengan masalah hasil survei, tetapi bukan hasil survei yang umum yang telah kita ketahui, misalnya dari LSI, dari Indobarometer, atau dari SMRC, atau dari Pottracking dan lain sebagainya. Bukan dari situ, bukan. Tetapi itu membantah semua itu hasil survei yang hari-hari ini dikatakan Anies semakin turun popularitas di mata rakyat dan elektabilitasnya, dan Ganjar dan Prabowo semakin naik. Saudara sekalian, berulang-ulang saya katakan bahwa hal itu berbeda jauh dengan hasil polling yang melibatkan puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang, yang menempatkan Anies rata-rata di atas 65% dibanding Ganjar dan Prabowo yang rata-rata hanya paling tinggi 20%, satukan sisanya di bawah itu. Nah, kali ini ada berita yang menarik bahwa sesungguhnya Anies itu sudah melampaui di atas 60%. Karena itu dia begitu ditakuti oleh rejim, termasuk lawan-lawan politik, sehingga upaya untuk menjegal, merampas partai, membujuk partai dia dan pihak-pihak tokoh-tokoh yang bergabung dalam situ untuk keluar dari Anies, meninggalkan Anies dengan berbagai macam cara terus-menerus dilakukan sejak dari tahun-tahun kemarin sehingga hari ini, hingga detik-detik ini. Nah, karena sesungguhnya mereka tahu bahwa yang kemudian fitnah disebar begitu luas melalui media sosial terhadap Anies Baswedan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mungkin selama ini juga tidak suka teranalis karena berasal dari kelompok-kelompok Ahok misalnya, atau kelompok capres-capres yang lain yang juga akun mereka anonim, ya, dengan akun mereka anonim melalui misalnya TikTok, Twitter, macam-macam. Nah, tetapi yang menarik hari ini berita yang dimuat di Gelora News 6 Juni 2023 yang disampaikan oleh Dr. Tifa yang mengatakan sesungguhnya Anies itu sudah rata-rata di atas 65%. Dan kita bisa konfirmasi pada tahun yang lalu salah seorang pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah itu mengatakan dalam rapat tertutup mereka semua panik karena Anies sudah di atas rata-rata 50%. Dan juga kita konfirmasi bahwa ada sumber-sumber intelijen juga mengatakan seperti itu dari beberapa cerita dari kawan-kawan sekalian. Mungkin saja seperti yang juga diungkap oleh Profesor Refli Harun. Baiklah saudara sekalian, kita coba bacakan. Tifauzia Tasumah atau dikenal dengan Dr. Tifa turut membagikan angka dukungan terhadap bakal calon presiden Koalisi Persatuan Anies Baswedan berbasiskan fakta dan statistik, katanya. Dr. Tifa yang juga pegiat media sosial membagikan angka faktual dan statistik terhadap Anies yang mencapai dukungan terhadap Anies yang mencapai 60% dan berpotensi bertambah menjelang Pilpres 2024. Factual base, statistical base, dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan mencapai 60%. Akan terus membesar bagaikan bola salju. Tweetnya dalam akun Twitternya. Saudara sekalian, kalau soal ini, saya juga beberapa waktu yang lalu bertemu dengan beberapa kalangan, termasuk partai politik. Walaupun partai politik diantara yang mereka cerita itu dari partai pendukung Anies. Ada juga yang kawan yang bukan berasal dari partai yang bukan pendukung Anies mengkonfirmasi bahwa dia mengkonfirmasi beberapa petinggi intelijen termasuk di Jakarta di sini, bahwa sesungguhnya Anies itu di atas 60%. Itu yang membuat yang lain-lain ketakutan, sehingga berbagai upaya untuk menjegalnya
bertubi-tubi, dan kalau bisa dia tidak hadir di dalam proses konsultasi pilpres, dia tidak ikut serta di dalam proses kontestasi pilpres 2024 yang akan datang. Dan apa yang dilakukan lembaga survei ini omong kosong semua, tipu-tipu. Itu juga terkonfirmasi dikatakan oleh komisioner dari Papua, komisioner HAM dari mantan komisioner HAM dari Papua, Pak siapa itu, yang beberapa waktu yang lalu juga kita bisa tampilkan. Nah, dia mengatakan itu jangan percaya survei, tipu-tipu semua gitu loh. Dan memang kita juga tidak percaya karena itu jauh berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi, terutama misalnya kalau kita bandingkan dengan dari informasi yang kita dapat dari apa yang pengecekan ke masyarakat misalnya, walaupun itu tidak formal, juga termasuk polling-polling yang dilakukan. Dan sekali lagi kita ingatkan kepada kawan-kawan sekalian bahwa lembaga-lembaga survei seperti LSI, ya, Indobarometer, punya Pottracking, punya Yunarto Wijaya, SMRC, kemudian juga punya Burhanuddin Muhtadi. Semuanya mengatakan waktu Pilgub 2017 yang lalu itu mengatakan Ahok Jarot yang akan memenangkan pertarungan itu. Pilgub, dan menempatkan Anies selalu di urutan nomor 3. Nah, tetapi kenyataannya tidak satu pun lembaga survei itu yang benar. Bahkan Anies mengalahkan dari nomor 3, mengalahkan jauh Ahok dengan Jarot di Pilgub DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu lembaga-lembaga ini, karena memang mereka dibayar untuk itu ya, dibayar oleh para pihak yang berkepentingan untuk mengarahkan opini, membangun opini untuk macam-macam. Nah, sementara fakta-fakta di sisi yang lain tidak menggambarkan seperti itu. Taruhlah polling misalnya, serta pengecekan pergerakan yang ada di lapangan ketika Anies berkunjung ke satu tempat tanpa ada pengarahan, tanpa ada bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Dia didatangi dan dielulukan mulai dari bandara sampai di jalan-jalan sampai ke tempat acara. Itu faktanya. Di mana-mana. Nah, jadi orang tidak percaya terhadap itu. Nah, kita lanjutkan kawan-kawan sekalian. Namun dia mengatakan ada satu cara yang membuat dukungan kepada Anies turun, yaitu serangan iming-iming amplop dari pihak lain. Yang bisa merontokkan 60% itu cuma kalau sebagian pendukung rontok hatinya karena iming-iming amplop. Tetapi saya duga tidak banyak. Pendukung Anies adalah rakyat yang cerdas dan beriman. Sulit membengkokkan hati pendukung yang demikian, cetus Dr. Tifa. Sementara itu dalam survei terbaru indikator, nama Anies Baswedan semakin menurun. Yaitu punya indikator politik ini punya Burhanuddin Muhtadi ya, yang mengatakan Anies semakin turun itu ya, di kemarin 2 hari terakhir inilah yang di ini. Sementara Prabowo melambung tinggi, Ganjar naik, ya selisihnya sekitar 4 persenan lah, 4-5% dengan Prabowo, sementara Anies jauh 2 kali lipatnya dari Prabowo gitu selisihnya. Sedangkan Menteri Pertahanan Gerindra Prabowo Subianto berhasil meraih suara tertinggi yaitu 38%, disusul bakal calon capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dengan 34,2% dalam simulasi 3 nama. Maksudnya Prabowo, Ganjar, dan Anies. Nah, kalau Burhanuddin Muhtadi jelas kita tidak percaya. Karena dia bagian dari itu, dari survei-survei yang selama ini juga banyak berbohong. Dia pakai untuk juga, mereka dibayar. Karena itu mereka kaya-kaya. Ya, mereka merumput di sana dan apa saja mereka lakukan demi untuk uang, untuk membohongi publik ya. Dan saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa ini sesungguhnya itu juga seiring dengan fakta di polling-polling dan juga di Google Trends. Saya kira, dan informasi-informasi yang kita dapatkan yang menurut teman-teman itu ada sumbernya intelijen negara. Oleh karena itu, kalau kita mau lihat geliat pemerintah atau rejim atau lawan-lawan politik Anies berupaya berbagai macam cara menyebar fitnah, hoax di mana-mana, menyerang Anies. Kemudian yang kedua,
Menyerang bukan hanya itu, menyerang bagaimana caranya Anies tidak boleh calon di Pilpres yang akan datang. Nah, kalau itu, maka kita kalau sehingga apa yang kita dapat yakini, apa yang meyakini semua informasi termasuk juga mengcover langsung terhadap bagaimana simpati masyarakat terhadap Anies ini, mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya apa yang disajikan oleh lembaga survei itu adalah omong kosong, tipuan belaka dalam rangka untuk kepentingan untuk penggiringan opini, ya, dan menyerang itu secara langsung menyerang Anies, menjatuhkan Anies gitu loh. Nah, tetapi saya yakin dari berbagai bacaan kita terhadap pernyataan para tokoh ulama, Nahdlatul Ulama maupun tokoh-tokoh yang lain termasuk masyarakat kecil, sampai orang-orang kemudian para petani juga ikut menyumbang untuk menyumbang Anies, para kecil kumpul-kumpul uang puluhan juta menyerahkan ke Anies dan minta diterima karena itu bagian dari ketulusan mereka untuk keberhasilan Anies dan perjuangan. Jadi sementara itu tidak terjadi di tempat yang lain, jadi pada capres yang lain, dan itu berasal dari misalnya di Pulau Jawa misalnya. Tidak terjadi capres lain justru membagi-bagi duit, kepada mereka, bahkan sembako seperti yang dilakukan oleh, mohon maaf, misalnya dilakukan oleh Ganjar, tim-timnya Ganjar di Lampung sampai orang berkelahi. Tahun yang lalu di Kalimantan Utara misalnya, ketika Jawa Tengah di kota Semarang dan sekitarnya dan beberapa kota di Jawa Tengah dilanda banjir yang luar biasa, tenggelam, tim Ganjar membagi-bagi sembako di Kalimantan. Nah, itu yang dilakukan, sementara Anies jangan boro-boro itu, ya. Dan ini sebetulnya jadi respon masyarakat yang luar biasa, kecintaan mereka menginginkan mereka punya presiden yang membanggakan di mata dunia, membanggakan mereka di mata dunia di Indonesia, maupun terutama juga mereka pengen punya presiden yang cerdas, yang peduli terhadap rakyatnya, rakyat kecil, ya, menerapkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kesetaraan bagi siapapun, kelompok manapun. Itu yang mereka inginkan, dan itu sudah diperlihatkan oleh Anies, bisa membangun kota Jakarta, bisa mesetarakan kota Jakarta, masyarakat warga Jakarta, dan itu sebuah fakta sulit untuk dibohongi lagi. Nah, itulah kira-kira kawan-kawan sekalian pada kesempatan ini kita apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa tadi tentang sesungguhnya Anies sudah di atas 60%, dan itu juga kita konfirmasi sejak dari tahun lalu, ya, dan kita konfirmasi juga beberapa teman-teman informasi dari yang tidak terpublikasi dari sumber-sumber intelijen kata mereka, dan itu juga sudah diungkap oleh Profesor Harun walaupun dengan santai, dan itu juga sejalan dengan polling besar yang dilakukan, hasil itu ya lakukan oleh televisi besar CNBC, ya. Hari ini juga sudah dilakukan juga oleh satu media nasional bahkan internasional, ya, itu juga mengkonfirmasi hal itu, angkanya juga sama 67% dengan voters 40-an ribu orang. Jadi saudara sekalian, saya kira berita dari dari Dr. Tifa ini saya kira terkonfirmasi dari berbagai sudut, ya, dari berbagai sudut, saudara sekalian. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.